Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naida Tua Fadila dengan NIM akhir 172. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial penggunaan Spring Link dalam proses pencarian informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Temu Balik Informasi dengan dosen pengampu Pak Yanuar Yoga Prasetyawan S.Hum M.Hum. Di era digital seperti sekarang, informasi menjadi salah satu aset paling berharga. Setiap detik, miliaran data dihasilkan, disimpan, dan dibagikan di berbagai platform. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, informasi ini bisa memberikan dampak negatif. Untuk itu, perlu adanya sistem yang tepat. Karena dengan sistem yang tepat, data dapat diakses dengan cepat, aman, dan efisien. Mulai dari organisasi bisnis, institusi pendidikan, hingga penggunaan pribadi. Pengelolaan informasi digital dapat membantu kita untuk bekerja lebih produktif dan struktur. Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai manajemen informasi digital. Yuk bahas bersama. Sebenarnya, apa sih definisi dari manajemen informasi digital? Manajemen informasi digital adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data serta informasi dalam format digital. Jenis-jenis dari manajemen informasi digital meliputi manajemen dokumen, manajemen basis data, manajemen digitalisasi, dan manajemen keamanan informasi. Menurut para ahli, proses manajemen informasi digital terdiri dari 6 tahap utama. Tahap pertama, akuisisi informasi. Kedua, organisasi informasi. Ketiga, penyimpanan informasi. Keempat, pengambilan informasi. Kelima, pemanfaatan informasi, dan terakhir, pemusnahan informasi. Untuk menjaga keamanan dan privasi dalam manajemen informasi digital, terdapat langkah-langkah yang bisa kita lakukan, diantaranya seperti enkripsi data, lalu autentikasi 2 faktor atau 2FI, dan yang terakhir, user dapat memberikan perlindungan perangkat. Terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran etika dalam manajemen informasi digital seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran berita hoaks, dan hacking, serta pencurian informasi. Adapun tren dalam manajemen informasi digital seperti penerapan teknologi big data dan analitik, cloud computing, dan AI. Tantangan dalam manajemen informasi digital juga berkembang, seperti kurangnya literasi digital, ancaman keamanan cyber, dan overload informasi. Penerapan manajemen informasi digital di perpustakaan dapat meningkatkan efektivitas pada pengelolaan koleksi informasi dan juga memudahkan akses bagi para pengunjung ataupun pengguna perpustakaan. Terdapat beberapa hal dari manajemen informasi digital yang bisa diterapkan di perpustakaan, diantaranya seperti Library Management System atau LMS, pengadaan koleksi, penelusuran informasi, akses jarak jauh, dan manajemen arsip digital. Nah, adapun alat yang dapat digunakan untuk manajemen informasi digital, contohnya seperti Content Management System, Database Management System, Library Management System, Metadata Management System, dan Information Security Tools. Nah, kita akan menggunakan Spingerlink untuk mencari lebih tahu apa itu manajemen informasi digital. Tapi sebelum itu, apa sih Spingerlink itu? Spingerlink adalah platform digital yang menyediakan akses ke berbagai jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah. Spingerlink diterbitkan oleh Springer Nature, salah satu penerbit akademik terbesar di dunia. Namun, apa sih alasan menggunakan Spingerlink? Untuk itu, yuk kita cari tahu bersama. Nah, ternyata ada beberapa alasan nih teman-teman, kenapa sih kita perlu menggunakan Spingerlink sebagai platform referensi akademik? Karena dengan adanya Spingerlink, kalian bisa mengakses berbagai jurnal dan buku ilmiah yang berkualitas dari berbagai bidang studi. Selain itu, Spingerlink juga menyediakan artikel yang telah melalui proses preview, sehingga referensi yang digunakan lebih kredibel dan terpercaya. Menariknya, dengan Spingerlink, kalian bisa mencari dan menemukan literatur yang relevan dengan penelitian kalian dengan lebih mudah. Berkat fitur pencarian canggih yang disediakan, kalian juga bisa mengunduh beberapa artikel dalam format PDF, sehingga bisa diakses kapan saja secara online. Pernah gak sih kalian kesulitan mencari informasi yang relevan di internet? Nah, ternyata ada beberapa strategi pencarian informasi yang dapat kita gunakan loh. Strategi yang bisa kita gunakan diantaranya seperti menggunakan kata kunci yang spesifik, memanfaatkan operator boolean,
mencari di sumber yang terpercaya, menggunakan fitur pencarian lanjutan, dan kita juga bisa mengevaluasi hasil pencarian yang kita dapatkan. Di antaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumbernya, cek keakuratan informasi, dan perhatikan tanggal publikasinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke tutorial mengakses Fingerlink. Yuk disimak! Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu Fingerlink dan apa saja kegunaannya? Gimana nih, apakah kalian tertarik untuk menggunakan Fingerlink dalam membantu kalian untuk mencari sumber referensi seperti berbagai jurnal, artikel, maupun e-book yang dibutuhkan? Apabila kalian tertarik, yuk simak video tutorial menggunakan Fingerlink berikut ini. Maka pertama yang dilakukan yaitu siapkan query atau keyword yang dibutuhkan untuk mencari jurnal, artikel, maupun e-book. Jumlah query yang ditentukan minimal 2 query ya. Kemudian, setelah menentukan keyword, kita membuka website Fingerlink. Di halaman utama Fingerlink ini, terdapat Find a Journal di bagian kiri atas halaman Fingerlink ini. Find a Journal ini digunakan untuk kalian jika ingin mencari sebuah jurnal dengan menggunakan keyword untuk menghasilkan lebih dari 3.000 jurnal. Kalian bisa dengan memasukkan judul naskah, abstrak, maupun kata kunci dengan maksimal 5.000 kata. Kemudian, kembali ke halaman utama Fingerlink. Masukkan keyword yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu, klik Enter atau logo search dan akan muncul beberapa hasil seperti berbagai artikel, berbagai jurnal, maupun e-book yang relevan. Jika menurut kalian hasil yang keluar dari pencarian kurang relevan atau ingin menghasilkan hasil yang lebih spesifik, kalian bisa menggunakan filter yang ada di sisi kiri layar. Ini bisa menyaring hasil berdasarkan jenis publikasi, tahun terbit, bahasa, subjek, disiplin, dan subdisiplinnya. Jika kalian ingin menggunakan Advanced Search, kalian bisa kembali ke halaman utama Fingerlink. Dan klik Advanced Search yang terletak di bawah search box. Pada Advanced Search, kalian bisa memasukkan keyword dengan menggunakan tanda petik untuk mempersempit hasil pencarian. Lalu, kalian bisa memasukkan judul yang spesifik. Jika kalian ingin mencari sebuah karya tulis, kalian bisa memasukkan nama penulis dan editor. Masukkan nama jurnal tertentu jika ingin mencari artikel maupun jurnal, dan juga masukkan tanggal terbit, tahun mulai terbit, dan akhir tahun terbit, kemudian klik search. Jika kalian menggunakan Advanced Search, maka jurnal, artikel, atau buku yang terpanggil akan lebih sedikit daripada menggunakan search box atau basic search, karena Advanced Search ini akan memanggil file jurnal, artikel, maupun buku yang lebih spesifik. Kemudian, jika ingin download file PDF-nya dari jurnal maupun artikel yang kita inginkan, kalian bisa mencari yang ada tulisan open access-nya, lalu klik judul artikel maupun jurnalnya dan klik download PDF. Setelah file sudah di-download, file tersebut bisa kalian akses sepenuhnya untuk membaca seluruh isi dari artikel maupun jurnal tersebut. Oke, sekian video tutorial menggunakan Fingerlink dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.